dalam kehidupan sehari-hari. Cek. Haleluya. Haleluya. Begini, kadang-kadang saya dan saudara kalau bilang cinta Tuhan, cinta Tuhan. Kalau bilang takut Tuhan, ya takut Tuhan. Kalau bilang setia pada Tuhan, setia pada Tuhan. Tapi pada giliran memecahkan persoalan, kadang-kadang kita yang setia pada Tuhan belum tentu memiliki hikmat dari Tuhan. Nah, inilah yang membuat banyak sekali kesulitan hidup yang saya namakan tantangan, problema, masalah yang tidak harus kita alami. Semakin saya sebuah ilustrasi, semakin lama kita beroperasi, bekerja, saya tanya, ini saudara boleh bantu saya ya. Kalau seseorang menebang pohon dengan kapak, pada hari pertama dia bisa menebang 10, pada hari kedua dia bisa tebang 10, pada minggu depan tinggal dia tebang 5, pada minggu depannya lagi tinggal dia tebang 2, pada 1 bulan ke depan dia tinggal bisa tebang 1 pohon. Yang saya tanya masalahnya dari mana? Apanya kapaknya? Ya, kapaknya yang masalah. Ya, tenaganya masih sama, skillnya masih sama, ya, waktunya masih sama. Tapi kenapa jumlah pohon yang ditebang itu berkurang? Jadi jawabannya adalah karena masalah pada kapak, ketajaman kapak yang berkurang, ketajaman kapak yang menurun. Jadi ketajaman kita dalam hal melihat masalah, kemudian memecahkannya, itu adalah faktor yang walaupun kita semangat, walaupun kita powerful, walaupun kita punya tenaga banyak, walaupun kita punya sumber daya besar, tapi untuk berhikmat itu tidak otomatis. Katakan tidak otomatis. Tidak otomatis. Jadi ada satu cerita juga yang saya pernah ikuti. Ada 2 orang yang bekerja timba air. Timba air di satu desa, dibayar oleh kepala desa. Satu orang badannya kekar, yang satu badannya pas-pasan. Tiap hari timba air, tiap hari timba air. Jadi jumlah air yang ditimba tiap hari itu setelah dihitung itu tergantung pada kekuatan fisik. Dan akhirnya yang badannya agak pas-pasan berpikir begini, saya tetap akan menimba air tiap hari 10 ember bolak-balik. Tapi dia memulai satu proyek yang ditertawakan oleh banyak orang karena dia berpikir, kenapa tidak sambil saya timba, setiap sore saya istirahat, saya buatkan satu proyek supaya dari mata air itu ke desa ada sebuah pancuran, ada sebuah saluran yang tiap ember itu dibayar oleh rakyat di situ. Akhirnya orang yang satu ini hanya mengandalkan otot, yang satu ini mengandalkan apa yang dia boleh angkat, tetapi sambil dia menyisihkan waktu untuk dia membangun instalasi dari mata air yang agak tinggi itu ke desa. Sampai pada satu waktu yang kekar ini sudah mulai berkurang tenaganya karena sudah mulai tua, tetapi yang satu ini makin lama makin bertambah waktu, proyeknya makin selesai. Dan akhirnya dia memang tiap hari menimba air,
juga yang badan kekar menimba tiap hari. Tetapi ketika satu waktu mereka sudah tidak cukup uang, yang badan besar ini, akhirnya apa yang terjadi? Orang yang kalau cuma mengandalkan otot saja, mengandalkan ongkos saja, mengandalkan tenaga, satu saat akan kalah, ya, akan kalah dibanding dengan orang yang mengandalkan otak. Otak dalam pengertian bukan otak duniawi, ya, tapi hikmat yang saya maksud. Dan akhirnya saluran itu jadi, dia sudah boleh tinggalkan pekerjaannya, dia cari pekerjaan yang lain. Sementara yang badan kekal tetap seperti itu sampai dia tua. Akhirnya setelah dia tua, dia tidak punya apa-apa lagi karena habis tenaganya. Sementara yang satu ini dia sudah punya instalasi air dan dia juga melakukannya di desa yang lain. Saudara mau pilih yang mana? Yang andalkan otot saja atau andalkan hikmat? Di dalam Tuhan juga seperti itu. Urapan boleh baik, urapan boleh besar, tapi kita tidak boleh lupa yang membuat kita bisa bertahan lama adalah kecakapan untuk memecahkan masalah. Hikmat adalah kemampuan menerapkan apa yang kita tahu benar, ya. Apa yang kita tahu salah kita terapkan, itu bukan hikmat. Apa yang kita tahu benar kemudian kita terapkan, itu yang disebut dengan hikmat. Yang kata Yeremia 3 ayat 15, hamba Tuhan yang Tuhan tetapkan adalah yang mengajar atau memberi makan dengan pengetahuan dan pengertian. Jadi pengetahuan dan pengertian adalah kombinasi daripada pengetahuan dan pengertian, itu yang disebut dengan hikmat. Dan pengertian tanpa pengetahuan itu bisa banyak salah kaprah. Pengetahuan tanpa pengertian itu hanya sebuah teori saja. Nah sekarang, saudara-saudara yang mendekati Tuhan, saya ingin sudah melihat yang namanya hikmat. Katakan bersama saya, hikmat. Kita baca dulu dalam Yakobus pasal 3. Yakobus pasal 3 ayat 15 sampai ayat 16. Dibaca mulai dari buku Gembala. Yakobus 3 15 sampai 16. Ayat 16 ya. 16 bunyi firman Tuhan, itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, ya. Dari nafsu manusia, dari setan-setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Ya. Saudara sudah lihat ada hikmat, ada berapa situ? Ada 4. Yang pertama adalah hikmat dari atas. Yang kedua adalah hikmat dari dunia. Oke. Ini hikmat, saudara-saudara, tidak semua sama, walaupun dia punya beda. Cuma orang-orang yang punya roh kepekaan yang bisa bedakan. Kemudian ada hikmat dari nafsu manusia. Dan yang keempat adalah hikmat dari, saya akan menata ruang ini supaya bagus, dari setan-setan. Ya. Jadi hikmat yang ada, hikmat itu sendiri kalau saudara belajar atau secara ilmu umum itu disebut, kata hikmat di dalam bahasa aslinya menggunakan kata ini, hikmat kontrol makan tanpa dia kan. Ya, saya buka sebenarnya di atas gitu.
Katakan hikmah. Semuanya hikmah. Hikmah. Ya, ini saya pindah. Karena di bawah ini saya mau pakai. Jadi hikmat ada berapa ternyata? 4. Yang pertama dari atas, yang kedua dari dunia, yang ketiga dari nafsu manusia, dan yang keempat dari setan-setan. Dari atas, dari dunia, dari nafsu manusia, dan dari setan-setan. Perhatikan, tidak semua hikmat itu sama. Hikmat adalah kemampuan memecahkan persoalan. Tapi tidak semua sama walaupun namanya sama. Itu hikmat dalam bahasa Yunani-nya disebut Sophia. Sophia kayak Sophia, bukan Sophia Lacuba, Sophia Loren. Itu Yunani-nya Sophia. Katakan Sophia. Sophia. Kemudian dalam bahasa Ibrani-nya Kokma. Ini Yunani, ini Ibrani. Bacanya apa? Kokma bersama dengan hikmah. Kokma. Ya. Kokma itu adalah hikmat dalam bahasa Ibrani, dan kalau dalam bahasa Yunani Sophia. Kemudian dari kata Sophia ini muncul yang orang selalu dengar, yang namanya yang kecil papanya ada spidol itu besar. Muncul yang namanya, pernah dengar filsafat. Filsafat ini asal kata phileo dan Sophia. Jadi filsafat adalah orang yang mengasihi, menyukai, mencintai hikmah. Lain, filsafat adalah orang yang mengasihi, menyukai, mencintai hikmah. Cuma persoalannya hikmah bukan cuma satu jenis. Itu yang membuat masalah. Ya. Jadi hikmah itu Sophia, wisdom, wise. Ya. Kemudian bahasa Ibrani-nya Kokma. Nah, saya ingin kita baca secara berturut-turut tentang hikmat. Nanti di Amsal pasal 3. Coba lihat. Amsal pasal 3 ayat yang ayat 1 sampai 26. Giliran membaca masing-masing 2 ayat, ya, bergilir. Saudara perlu tahu bahwa Amsal pasal 3, Amsal pasal berapa? 3, adalah cerita atau isi sebagian dari Amsal. Itu Amsal adalah bicara soal hikmah. Nah, di kitab Amsal 3 itu ayat yang sangat banyak terkenal, tapi orang lupa bahwa topiknya adalah hikmah. Nah, mari kita lihat ya, masing-masing 3 ayat dari ayat. Ya, 3 ayat. Amsal 3 ayat 1. Sini di depan sini. 2. Amsal 3 ayat 1. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Ya, itu ajaranku, ajaran ini. Perintahku, ajaranku itu konteksnya kata ganti pada hikmah. 2. Karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Ya.
Ayat 3, janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Yes. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Ya. 4. Ayat 4, maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Ayat 5, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ya. Akuilah dia dalam segala. Ini definisi hikmat menurut Amsal ini. Jangan bersandar pada pengertian sendiri. Kemudian akuilah dia dalam segala lakumu, terus, maka ia akan meluruskan jalanmu. Iya. Ayat 7, janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Ya. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Oke. Ayat berapa? Ayat 10, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Ya. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan. Didikan Tuhan ini kata ganti lain adalah hikmat. Terus? Dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Ya. Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya, Ya. seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Ayat 13, berbahagialah orang yang mendapat hikmat. Ya. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat karena Orang yang memperoleh kepandaian. orang yang memperoleh kepandaian, kata lain dari hikmat, Karena keuntungannya melebihi keuntungan perak. karena keuntungannya melebihi keuntungan perak, Dan hasilnya melebihi emas. hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata. Hikmat itu lebih berharga daripada permata. Apapun yang kau inginkan Ya. tidak dapat menyamainya. Yes. Oke. Ayat berapa itu? 16. 16 sekarang. 16, umur panjang ada di tangan kanannya, Ya. di tangan kirinya kekayaan dan Umur kekuatan. panjang di tangan kanan hikmat. Kekayaan di tangan kiri hikmat. Dari konteks itu, lanjut. Jalannya adalah jalan penuh bahagia. Jalan hikmat, jalan penuh bahagia. Segala jalannya sejahtera semata-mata. Segala jalan orang yang berhikmat sejahtera semata-mata. Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Yang pegang hikmat akan jadi pohon kehidupan. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Yang pegang pada hikmat akan disebut berbahagia. Next. Ayat berikutnya. Dengan hikmat Tuhan telah dengan hikmat Tiga Tuhan. ayat saja. Dengan hikmat apa? Dengan hikmat Tuhan telah meletakkan dasar bumi, dengan pengertian ditetapkannya langit. Dengan pengetahuannya air samudra raya berpencaran dan awan menitikkan embun. Hai anakku, janganlah pertimbangan dan kebijaksanaan itu menjauh dari matamu. Jangan pertimbangan dan kebijaksanaan, yaitu adalah hikmat, menjauh daripada. Peliharalah itu. Peliharalah hikmat itu. Next. Ayat 22, maka itu akan menjadi kehidupan bagi jiwamu. Itu apa tuh? Itu adalah hikmat. Akan menjadi kehidupan bagi jiwamu. Jiwamu adalah pikiran, perasaan, kehendak, imajinasi, memori. Next, lanjut. Dan perhiasan bagi lehermu. Dan itu akan menjadi perhiasan kemana kau pergi. Maka engkau akan berjalan di jalanmu dengan aman. Engkau kalau punya hikmat akan berjalan dengan aman. Dan kakimu tidak akan terantuk. Dan oleh hikmat kakimu tidak tersandung. Jikalau engkau berbaring, Kau engkau berbaring. tidak akan terkejut. Ya, Tetapi engkau akan berbaring dan tidur nyenyak. ya, haleluya. Ayat berapa sekarang? 2 berapa? 25. Ya, terakhir. Janganlah takut kepada kekejutan yang tiba-tiba atau kepada kebinasaan orang fasik bila itu datang. Karena Tuhanlah yang akan menjadi sandaranmu dan akan menghindarkan kakimu dari jerat. Iya. Kalau orang berhikmat, Tuhanlah akan menjadi sandaran kita.
Jadi keuntungan atau berkat dari topik pasal 3 ini kan judulnya di lembaga kita berkat dari hikmat. Berkat. Kalau saudara berhikmat banyak berkatnya. Keuntungan orang berhikmat lebih besar daripada emas dan perak. Tapi jangan lupa bahwa kitab Amsal menunjuk pada hikmat yang belum terfokus. Kalau orang melihat secara umum, orang akan melihat hikmat itu secara umum. Padahal setelah kitab Yakobus, katakan Yakobus, sudah tahu enggak? Amsal adalah kitab praktis, aplikatif di Perjanjian Lama. Kitab aplikatif, praktis, pragmatis di Perjanjian Lama adalah Amsal. Dan kitab praktis, aplikatif, pragmatis di Perjanjian Baru adalah Yakobus. Jadi Yakobus dan Amsal sebenarnya bekerja sama, penekanannya soal hikmat dan soal perbuatan. Ya, perhatikan baik-baik. Jadi Amsal dan Yakobus itu paralel dalam hal bicara soal hikmat. Jadi ternyata bahwa hikmat itu setelah kita lihat di Amsal, kita tidak boleh salah bahwa ada 4 jenis hikmat. Kita mau jadi seperti Yesus, haleluya. Tapi jangan lupa hati-hati, hikmat itu ternyata ada 4 jenis. Gunakan hikmat menurut apa yang Tuhan mau. Karena 4 jenis ini tahu Betty? Beda-beda tipis. Kalau saudara tidak jeli soal operasionalnya, nanti motifnya, tujuannya, caranya, sifatnya, strateginya, penerapannya, substansinya, kalau saudara tidak kenal hikmat yang benar, maka saudara akan menggunakan secara acak. Tapi mari kita perhatikan, hikmat ini ternyata 1, 2, 3, 4 dia terbagi atas 2 himpunan. Terbagi atas 2 himpunan maksudnya ternyata hikmat ini terbagi di sini. Ya. Hikmatnya terbagi di sini, ya. Perhatikan baik-baik. Ini Fahri dan Dewi pindah ke depan sini. Oke, kita lanjut. Hikmat yang Tuhan mau supaya kita bisa bedakan, ya. Kita harus bedakan, perhatikan. Halo, saya minta fokus di firman, ya. Jangan terganggu dengan sesuatu. Hikmat ini terbagi atas 2, yaitu kelompok hikmat yang dari atas dan hikmat yang ternyata ini kelompok ini dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Ini ternyata berbeda dari segi operasionalnya. Karena kalau hikmat yang dari atas itu, ini dia punya bahasa Yunani, anaten, katakan anaten, sama-sama anaten. Ini artinya hikmat from above or God. Oke. Dan kalau kita lihat di ayat berapa ada tulis iri hati. Ayat 16. Coba lihat di ayat 16. Ciri ini kan sudah saya bagi 2, ya. Dari atas itu sendiri, dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan itu sendiri. Ciri-cirinya dari dunia dan nafsu manusia, setan-setan itu ada beberapa, yaitu ada 4. Coba lihat.
ayat 16. Ya, ciri-ciri kalau saudara mudah untuk melihatnya, maka dari dunia itu selalu disertai isinya ya, ada iri hati. Kalau saudara mengerjakan sesuatu, kemudian di dalamnya ada muatan iri hati, ya, ini tidak menunjuk bahwa ini hikmat dari atas. Amin. Setuju dengan saya, katakan amin. Amin. Dan kemudian yang kedua adalah Egois. atau kata panjangnya kepentingan diri sendiri. Kalau kata yang langsung pendek tadi apa? Egois. Memecahkan persoalan yang penting bagi dia adalah dirinya. Itu hikmat dari dunia, dari nafsu manusia, dan dari setan. Kemudian yang ketiga, ciri-ciri daripada hikmat dari dunia, nafsu manusia, dan setan-setan adalah kacau ya. Itulah perbedaan antara lantai 1 dan lantai 2. Yang keberapa sekarang? 4. Segala perbuatan jahat. Ini saya singkat-singkat karena panjang ya. Jadi saya singkat-singkat. Kalau saudara mau identifikasi hikmat yang saya gunakan ini untuk memecahkan persoalan ini adalah dari atas atau bukan, cara negatifnya adalah lihat kalau ada iri hati. Kalau ada iri hati itu bukan dari atas. Amin. Kalau ada apa? Egoisme itu bukan dari atas, bukan dari Tuhan maksudnya. It's not from God, ya. Amin. Itu dari dunia, dari nafsu manusia, dan dari setan. Kalau ada kekacauan, hasilnya kekacauan. Ya. Halo. Ciri-ciri hikmat dari atas adalah biasanya apa? Damai sejahtera. Amin. Katakan amin. Amin. Kemudian jika ada sesuatu perbuatan yang sifatnya perbuatan jahat, haleluya. Ya. Saya ingin saudara fokus untuk melihat bahwa Tuhan sedang membuat saya dan saudara makin lama makin tajam. Saya ingin sedikit kita lihat yang namanya iri hati. Iri hati itu kalau rumah lihat spidol kecil di situ. Iri hati, coba saudara buka dalam Galatia pasal 5 ayat 19. Iri hati itu ada temannya. Spidol kecil. Galatia 5 ayat 19. Next, siapa yang berdiri baca? Galatia 5 ayat 19. Galatia 5 ayat yang ke-19. Ya. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu. Terus Ayat 20, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, ya. percideraan, roh pemecah, Ya. kedengkian, kemabukan, Ya. pesta pora, dan sebagainya. Sampai situ dulu. Coba lihat, iri hati itu ada di teman. Iri hati ada kata seteru. Ya, di spidol. Seteru, perseteruan, ya. Orang kalau iri hati gampang sekali berseteru. Yang berikut adalah kata selisih. Perselisihan. Halo. Jangan pecahkan persoalan dengan roh perselisihan. Cari lagi dari spidol yang lain. Ini rupanya habis. Kemudian ada roh percideraan. Roh percideraan. Terus ada roh perpecah. Jadi kalau orang memecahkan persoalan yang terjadi adalah perpecahan, nah itu berarti hikmat yang bukan dari atas. Ayo.
buka saudara punya wawasan, buka saudara punya roh, saudara bisa tajam indranya kalau ada sesuatu masalah. Kemudian orang menawarkan sesuatu yang benihnya nanti hasil akhirnya berseteru, terus berselisih, terus mencederai orang. Cedera itu adalah melukai, ya. Saling melukai, jangan saling melukai. Katakan amin. Amin. Kemudian ada kata di sini dengki. Dengki itu marah yang saudara simpan dalam-dalam dan pengen orang itu, tidak pengen orang itu sukses dan tidak pengen orang itu berhasil, dan saudara marah kalau dia diberkati. Itu dengki. Halo, ini roh yang harus kita kalahkan dan tidak boleh ada di gereja. Amin. Katakan amin. Yes. Saudara harus belajar menghargai kelebihan orang lain. Amin. Pemakaian Tuhan tiap-tiap kita berbeda-beda dan kita harus menghargai itu. Nah, kemudian kalau yang egois, ya kita sudah tahu egois itu ciri-ciri daripada nafsu, hikmat dari dunia, nafsu manusia, dan dari setan-setan. Nah, saya ingin sedikit bicara soal setan-setan. Kita tahu setan ini dia punya nama Yunani, diabolos. Apa? Katakan salah. Diabolos. Nah, mengaku jawab siapa yang pernah bolos-bolos dulu di sekolah. Diabolo atau diabolos. Diabolos ini artinya ini nafsu dari setan-setan, hikmat dari setan-setan. Dia punya arti terpisah dari Tuhan. Terpisah dari Tuhan. Kemudian, maafnya jangan tersinggung ya, suka komplain. Itu arti dia bolos. Ketiga, di ruangannya selalu oposisi. Selalu apa? Oposisi. Selalu berlawan, apa saja berlawan. Kemudian suka mendakwa. Itu dia bolos. Suka menuduh. Dan bahasa Inggris bilang suka give false information. Apa artinya? Informasi yang salah. Hah? Ya, bisa fitnah atau bisa menghasut. Terus harusnya dia bilang ada, dia bilang tidak ada. Ujungnya adalah supaya terjadi ya kekacauan, masalah. Itu ciri-ciri dari dia bolos. Setan-setan. Kata setan ini pakai kata dia bolos. Lihat ya, orang kalau terpisah dari Tuhan tidak mungkin dia punya hikmat dari atas. Amin. Kemudian orang kalau suka komplain, apa saja komplain, itu bukan hikmat dari atas. Setuju dengan saya? Katakan amin. Yes, amin. Apa saja selalu oposisi. Kalau kita pakai baju putih, dia pakai baju hitam. Kalau orang pakai baju hitam, dia pakai baju putih. Selalu oposisi. Itu ciri-ciri dari dia bolos. Suka mendakwa, lebih suka menghakimi, lihat kesalahan orang lebih cepat daripada kekurangan diri sendiri. Itu kalau ciri-ciri seperti itu ada, kelihatannya berhikmat, kelihatannya pintar, kelihatannya punya ilmu. Tapi jangan lupa ini spirit daripada hikmat dari setan-setan. Kemudian yang selalu memberi informasi yang salah. Maksudnya begini, kita punya maksud bukan begitu, tetapi dia bawa begini. Kita punya maksud begini, dia bikin begitu. Tidak punya maksud begitu, dia bikin begini. Nah, itu apa dia punya nama, dia punya spirit itu ya. Orang yang suka putar apa? Putar cerita, putar balik.
bersilat kata, itu spiritnya. Halo, saudara, ini kan kita dengar firman sebagai makanan, amin. Kalau kita makan ini, maka roh kita akan bergelora karena roh kita suka dengan ini. Supaya kita tidak tertipu oleh roh-roh yang namanya hikmat. Kan filsafat itu umum dong. Filsafat itu umum karena ada filsafat dari dunia, ada filsafat dari nafsu manusia, ada filsafat dari setan-setan. Ciri-cirinya sudah kita tunjukkan. Orang kalau punya hikmat, pintar tapi selalu iri hati, berbahaya. Kalau selalu egois, selalu mau menang sendiri, itu berbahaya. Selalu menciptakan kekacauan, itu bukan dari atas. Dan kalau dia selalu berbuat jahat, buahnya jahat. Ini kata buah ya, buahnya jahat. Saya yakin saudara mulai tajam melihat. Ini dipakai di dunia pelayanan, di dunia bisnis. Kita pakai ini ketajaman ini untuk apa? Kita mudah membedakan. Ini orang bercerita ini hikmat dari atas atau hikmat dari apa? Oke, sekarang kita lanjut maju kepada hikmat yang dari atas. Itu ciri-cirinya ada. Tapi sebelum saya lanjut, dari dunia, dari dunia, ya itu namanya epigenios, ada efiksi. Dari dunia, itu ayatnya di 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17. Dunia itu ciri-cirinya ada 3. Keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Bisa hafal kan? Keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Dan kalau mereka selalu ujungnya yang dijadikan fokus bukan Kristus, itu akan ke arah keinginan daging. Keinginan daging tidak selalu ada dosa. Sebab ada keinginan daging. Contoh, orang malas dengan firman itu rohani atau kedagingan? Nah, kedagingan tidak selalu dosa. Kedagingan, orang malas memuji menyembah Tuhan itu kedagingan atau rohani? Kedagingan. Orang malas itu kedagingan loh. Katakan diri kamu, malas itu kedagingan. Malas itu kedagingan. Bukan cuma mencuri itu kedagingan. Ya, bukan cuma berdusta itu kedagingan. Malas itu juga adalah kedagingan dan harus kita siasati. Yang ketiga dari nafsu manusia, ini yang saya bilang minggu lalu, yang namanya subikos. Masih ingat ya? Subikos dulu ya. Subikos. Subikos ini nafsu manusia. Dia punya ayat itu jelas. Mau lihat nafsu manusia di mana? Dua next yang membaca tadi sudah di mana? 1 Yohanes 2 15 17. 1 Yohanes 2 ayat 15 17. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Kalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Yes, terima kasih. Orang yang menggunakan hikmat dunia, nafsu manusia, hikmat dunia tadi ya, itu orientasinya adalah keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Hidup bagi dia adalah lebih penting nasi atau aksi. Yang lebih penting bagi dia adalah aksi. Nasi kalah, yang penting gaya, aksi itu. Kalau untuk orang yang nafsu manusia, dan baik-baiknya, nafsu manusia itu jelas di 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5. Orang yang mengerjakan sesuatu tapi ciri-cirinya seperti 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5. Ingat ya,
masa sukar kita sebenarnya bukan karena masalah alam. Masa sukar ke depan bukan masalah bencana, tapi masa sukar sebenarnya lebih banyak disebabkan oleh orang. Katakan disebabkan oleh orang. Orang yang mana? 2 Timotius 3 ayat 1-5. Coba baca, next. Jangan kalian supaya tidak tertunda. Oke, 2 Timotius 3 ayat 1-5, lihat nafsu manusia. 2 Timotius 3 ayat 1, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir. Daftarkan satu-satu ya. Daftarkan satu-satu. Apa yang pertama? Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Ya. Ayat 2, manusia akan mencintai dirinya sendiri. Ya, cinta diri Sendiri. ya, cinta diri ada egois. 2, Dan menjadi hamba uang. hamba Hamba uang. uang. Hidupnya hanya untuk uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Membual ini kan sama dengan ayat tadi, keangkuhan hidup. Kemudian yang keempat, Mereka akan menjadi penfitnah. tunggu, bual dan Menyombongkan diri. sombong. Halo. 5, Mereka akan menjadi penfitnah. fitnah. Apa fitnah ya? Tukang gosip. 6, Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. durhaka, durjana, dursila. 7, tidak tahu berterima kasih ya. Ungrateful, tidak tahu berterima kasih. Atau tidak tahu apa kalau tidak tahu berterima kasih? Tidak tahu diri. Tidak tahu diri, betul. Ada orang pintar sih. Terus Tidak memperdulikan agama. tidak suka rohani. Suka ibadah. Iya. Tidak suka ibadah ya, betul. Tidak suka ibadah. Perhatikan orang-orang ini sebenarnya penyebab masa sukar bukan bencana, harga BBM, tapi soal orangnya. Ke-9. Tidak tahu mengasihi. Ya, tidak tahu mengasihi apa ya istilahnya? Suka benci. Nggak pakai satu kata. 10. Tidak mau berdamai. Orang tidak mau suka bernamai apa? Mendendam. Mendendam. Dendam, boleh, dendam. Simpan hati. Ya, simpan hati. Tidak mau berdamai. Halo, yang mau berdamai bilang amin. Amin. 11. Suka menjelekan orang. Suka menjelekan orang sebenarnya sama dengan gosip, tapi fitnah, suka menjelekan orang, suka menghina ya. Suka menghina orang. Yang suka menghina orang bertobat, amin. Terus Tidak dapat menekan diri. self controlless, tidak dapat menahan diri, atau apa ya? Bahasa orang Belanda kalau tidak dapat mengontrol diri apa? Emosional, meledak-ledak. Lalu itu soal bergoyang-goyang, berubah. Tidak dapat menekan diri kalau satu kata apa? Garang. Garang tadi ya, ada ini. Garang itu sejenis. Oke, sudah tulis begitu. Tidak kekang diri. Emosi ya. 13. Tidak suka yang baik. Tidak suka yang baik. Nah, ini tidak suka yang baik sebenarnya jadi perbuatannya jahat. 13. Suka mengkhianat. Banyak sekali nih. Terus Tidak berpikir panjang. habis papan. Tidak berpikir panjang. Tahu orang tidak berpikir panjang bahasa Manado? Oh. Minta maaf, bukan nama kampung ya. Ya, lanjut. Belajar lebih tahu. Oh, sok tahu. Ya, terus Lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. ya. Soal terakhir kan? Ya. Sudah ada kunci itu.
Perhatikan kalau saudara-saudara, ini kan cermin untuk kita, bukan kita menuduh orang lain, bukan kita menghakimi orang lain. Kalau kita sedang memecahkan persoalan, perhatikan yang menggunakan hikmat nafsu manusia selalu akan berorientasi pada egois, mata tertuju pada uang, suka membesar-besarkan yang sebenarnya tidak ada. Saudara-saudara, torompe kangkong di kemah, gambar ini, torompe kangkong di kemah, ya? Tikus boleh masuk keluar, tapi itu cuma membuat sombong. Halo, kita semua harus menghindar dari sini ya. Halo, tidak boleh sombong. Bilang berikan, tidak boleh sombong. Sombong yang ditunjukkan, sombong yang diekspresikan keluar apa namanya? Sombong yang diperlihatkan. Angkuh, kesombongan yang di dalam. Kesombongan yang diekspresikan adalah arogan. Setuju. Kemudian yang gosip, halo berhentilah, no gosip. Amin. Kita di gereja ini mari komitmen, walaupun ini satu perjuangan, sekarang harus sama-sama bilang no gosip. No gosip. Karena memecahkan persoalan, mana sudah tahu tentang sana. Cuma mana kita bilang, cuma mana kita tahu. Ini hikmat dari nafsu manusia. Amin. Kemudian yang durhaka, halo anak-anak manis. Orang tua sesalah sejak apapun jangan pernah dilawan. Halo, jangan pernah melawan orang tua. Katakanlah yang masih punya orang tua, jangan pernah melawan orang tua. Kalau orang tua sudah salah bagaimana? Itu kita harus pakai hikmat yang dari atas. Sebentar nanti poinnya saya daftar di sini. Hikmat dari atas itu bagaimana? Oke, yang tidak tahu diri. Jangan lupa kita ada karena Tuhan. Amen. Kita sehat karena Tuhan. Yes. Kita dipakai karena kemurahan Tuhan. Amen. Bukan karena kita. Tidak suka ibadah, ini berbahaya. Tidak suka hal-hal rohani. Ini harus disingkirkan dari kita. Lihat, kalau orang memecahkan persoalan tapi hidupnya tidak suka ibadah, pasti itu hikmatnya dari nafsu manusia. Orang biar tidak ibadah lebih, maka orang tahu jalan keluar. No, bukan itu hikmat kita. Katakan amin. Orang biar malas-malas gereja, orang bisa pecahkan persoalan ekonomi resesi 2023. No, kita punya hikmat, bukan hikmat itu. Kemudian suka benci orang. Halo, tidak boleh ada benci di antara kita. Katakan yang keras, tidak boleh ada benci di antara kita. Tidak boleh ada benci di antara kita. Boleh benci. Haleluya. Kemudian simpan hati. Saudara jangan simpan hati. Amin. Kalau simpan hati ini saya mau bicara. Saudara pernah dikecewakan orang? Pernah. Waktu saudara dikecewakan orang, apa reaksi saudara? Marah. Sesudah marah saudara? Sakit hati. Sesudah sakit hati? Nangis. Lama-lama saudara simpan menjadi apa marah dan amarah beda? Beda. Amarah dan marah beda. Marah itu sesuatu yang bisa diekspresikan. Amarah bisa sesuatu yang tersimpan lama. Lama-lama dia bertumbuh menjadi kebencian atau akar pahit. Dan dari simpan hati itu akarnya bahwa saudara diam-diam tidak suka dengan orang itu. Tapi yang bahaya di simpan hati itu begini. Di depan manis luar biasa, tapi di belakang pahit luar biasa. Hina, suka menghina orang. Halo, biar saudara pintar tapi suka menghina orang. Saya lihat banyak orang pintar di YouTube, tapi hari-hari menghina orang. Betul? Hari-hari bilang bodoh. Saudara, orang yang bilang bodoh sebenarnya sedang mengekspresikan, melindungi diri supaya jangan orang bilang dia juga bodoh. Orang yang bijaksana tidak seperti itu. Orang yang punya hikmat dari atas tidak pernah bilang orang lain bodoh. Walaupun orang tahu lebih bodoh belum keterlaluan. Kemudian tidak kekang diri. Sabar saudara ya. Tahan diri. 13 jahat. Suka berkhianat. Yang 14 ini bahaya. Popo.
Pokok tadi apa dari bahasa Indonesia? Tidak berpikir panjang. Halo, jangan ambil keputusan saat Emosi. ya ulang kiri kanan bilang. Jangan ambil keputusan saat emosi, marah. Bilang ulang supaya jangan lupa. Jangan ambil keputusan saat emosi. Cuma mau bilang. Jangan ambil keputusan saat emosi. Akhirnya sesal kemudian tidak ada gunanya. Dan terakhir, sok tahu. Jangan sok tahu saudara. Saya sendiri sampai hari ini tidak mau sok tahu. Kalaupun orang bilang saya tahu sesuatu, biarlah orang tahu bahwa saya tahu. Tapi saya tidak mau sok tahu. Karena orang yang sok tahu sudah susah belajar, sudah sulit untuk bertambah, sudah sulit untuk belajar jadi lebih baik. Karena merasa sudah tahu. Sok tahu itu berbahaya. Dan kalau saudara lihat orang-orang dengan dimensi 15 poin tadi memecahkan persoalan, pasti mereka akan menghasilkan apa? Iri hati, egois, kacau, dan akan selalu berbuat jahat. Karena yang mereka gunakan adalah nafsu manusia. Halo, kita semua mesti clear di sini, dibersihkan. Apalagi kalau kita masuk dalam dunia bisnis. Di dunia bisnis ini baku cakung ini 1 sampai 15 ini. Betul? Kalau saudara punya roh lemah, saudara punya roh itu di bawah, bahkan dipermainkan. Galatia pasal 4 ayat 3, baca dulu. Galatia pasal 4 ayat 3. Pentingnya kita jadi dewasa kan. Minggu lalu kita sudah baca, tapi tidak sempat bahas. Galatia 4 ayat 3, apa disebut di sana? Demikian pula kita. Ya. Selama kita belum akil balik, kita takut juga kepada roh-roh dunia. Selama kita belum akil balik, maka 14-15 roh ini akan gulung pada orang. Dan ini ada di pelayanan, ada? Di dunia bisnis ada? Di pergaulan ada? Di semua ini yang membuat masa jadi sukar. 2 Timotius 3 ayat 1. Masa sukar dibuat oleh 15 item dari nafsu manusia ini. Hikmat yang dipakai berseliweran di luar sana dengan spirit yang 15 ini, itu menghasilkan kekacauan. Dan ini jangan ada di gereja. Bilang jangan ada di gereja. Atau jangan pakai di gereja. Haleluya. Jadi kalau saudara temukan ada orang suka gosip di gereja ini, setiap kali duduk menceritakan kekurangan orang lain, bercerita tentang kelemahan orang lain, orang itu punya spirit pasti dari dunia, pasti dari nafsu manusia. Spirit orang itu tidak bisa bekerja dengan Roh Kudus. Katakan amin. Dia bisa bahasa roh, bisa, tapi kalau dia tukang gosip itu roh lain pasti. Tidak mungkin dari Roh Kudus, karena Roh Kudus tidak suka orang suka gosip. Bilang firman, ulang lagi. No gosip. No gosip. No gosip. Haleluya. Tidak ada lagi cerita-cerita kekurangan orang lain. Amin. Saudara, kalau ada orang datang padamu menceritakan kekurangan orang di depanmu, jangan lupa orang yang sama akan pergi kepada orang lain, akan menceritakan kekuranganmu di depan orang lain. Jadi kalau yang dia kau menabur. Amin. Oke. Mari kita lihat sekarang hikmat dari atas itu ciri-cirinya apa? Ya, kita buka Yakobus 5. Ciri-ciri hikmat dari atas. Hikmat dari atas, KDA ya. Ini. Oke. Yang pertama adalah murni. Baca dulu ayatnya. Yakobus pasal 3 ayat 17. Yang pertama-tama hikmat itu adalah murni. Yang kedua, pendamai. Yang ketiga, apa? Peramah.
Yang keempat, penurut. Yang kelima, penuh belas kasih. 5. Penuh belas kasihan. belas dan kasih. Buah-buah yang baik. Ya, belas kasih. Keenam, Tidak memihak. tunggu, penuh belas kasihan. Dan buah-buah yang baik. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Di mana ada kelemah lembutan? Oh, di ayat 13. Ayat 13. Apa? Ayat 13. Ya. Itu 5 kelemah lembutan. Keenam, itu buah itu adalah tujuan atau buah itu adalah sasaran. Jadi yang pertama adalah murni, kemudian pendamai, kemudian peramah, penurut. Tunggu, ini ada terlupa berarti ya. Penurut, baru penuh belas kasihan, baru kelemah lembutan, dan anak tidak memihak. Ketujuh, tidak munafik. Halo, haleluya. Mari saudara-saudara kita tetap fokus kepada makanan firman yang sedang kita dengar. Buah itu, kalau lihat buah itu adalah hasilnya. Buah adalah hasilnya. Jadi buah itu tujuan akhirnya, ya. Tapi ciri-ciri daripada hikmat yang dari atas, yang pertama murni. Halo, murni. Yang kedua, pendamai. Yang ketiga, peramah. Yang keempat, penurut, ya. Baru lemah lembutan. ada satu lagi, penuh belas kasih di mana tadi ya? Berarti ada 8 ya. Dia terskip di antara penuh belas kasih nomor 5. Ya. Lalu yang 6 tadi dia bilang kelemah lembutan. Ya, di sini ada 5, 6, 7, 8 ya. Sorry. 4, 5. Supaya saudara mudah untuk melihat yang kelima tadi, penuh belas kasih atau belas kasih. Keenam, kelemah lembutan atau lemah lembut. Tujuh, tidak memihak. 8, tidak munafik. Haleluya. Dari atas hikmatmu, ya, tapi diukur dari paling tidak 8 ini. Yang pertama murni ini mesti motivasi murni. Memecahkan persoalan harus murni. Murni, ini saya pecahkan persoalan supaya saya terkenal, tidak murni. Supaya saya mendapatkan keuntungan, tidak murni. Yang murni itu kata Inggrisnya pure. Kata pure atau asli atau suci, pure form. Masih ingat saya pernah bilang carnal mind,
pure from carnal mind, bersih dari pikiran daging. Jadi murni itu tidak boleh ada muatan, memecahkan persoalan. Makanya saudara-saudara, kita kalau dengan firman, makan firman, makin lama kita oleh firman makin dimurnikan, amin. Kita makin disucikan, katakan amin. Kita makin menjadi clear and pure in marriage, money, moral, and motive. Karena dengan begitu waktu kita memecahkan persoalan, kita memiliki hikmat yang dari atas. Haleluya. Sama-sama kita harus berusaha untuk murni. Semua sama-sama kita harus berusaha untuk murni. Tidak boleh ada muatan yang lain, ya. Selain untuk kemuliaan Kristus. Kedua, pendamai. Saudara-saudara, kita tidak dapat menggunakan hikmat dari atas, tetapi kita sendiri kacau. Kata damai artinya roh kita, jiwa kita, tubuh kita sinkron. Roh kita, jiwa kita, tubuh kita harmonis, sinkron, seiras, selaras. Damai artinya persamaan antara roh kita, jiwa kita, tubuh kita satu frekuensi. Hatimu tenang. Orang yang tidak damai begini, rohnya pengen ibadah, jiwanya pengen nonton, tubuhnya pengen tidur. Itu namanya tidak ada damai, karena kacau balau. Ingat baik-baik bahwa ciri dari hikmat yang bukan dari atas itu kacau balau. Dan kita yang hikmat dari atas selalu pendamai. Perhatikan baik-baik, pendamai itu adalah ciri khas daripada hikmat yang dari atas. Kalau dia pendamai, lawan dari pendamai apa? Ini pendamai ini mana tadi? Nomor 3. Kacau. Atau ada di sini roh suka perseteruan, suka berselisih. Selisih kan harus disamakan, ekualisasi. Baru ada suka mencederai orang, suka roh perpecahan, suka dengki. Itu lawan daripada damai. Pendamai. Sudah menjadi pendamai? Amin. Haleluya. Kan itu ciri-ciri hikmat dari atas. Yang ketiga adalah peramah. Peramah itu begini. Katakan ramah. Ramah itu bukan kompromi, tetapi demi tujuan kita meminimalisirkan orang kalau lagi naik tensi, bahasanya bisa naik, nadanya bisa naik. Tapi orang yang naik tensi belum tentu marah, ya. Ya belum tentu marah. Tapi orang marah pasti naik tensi. Tapi ramah lawan dari putar tuh kata. Marah dan ramah. Halo, ramah dan marah. Ramah artinya kita lebih banyak demi tujuan mengalah. Halo, peramah demi tujuan kita mengalah. Sudah dalam banyak hal kita kalau mengalah itu begini. Satu waktu saya ada di satu gereja, kemudian ada satu WL, agak umur, yang lebih tua dari saya, dia berteriak, saudara-saudara, shalom itu bahasa Yunani. Betul, shalom bahasa Yunani? Salah, bahasa Ibrani. Waktu dia duduk kita bilang begini, bro, itu shalom. Kebetulan kita mengajar bahasa Ibrani, bro, itu shalom bahasa Ibrani. Dia bilang, oh nada, dalam nama Yesus, shalom itu bahasa Yunani. Dia balik ulang Pak MC, dia bikin lagi dalam hati dari sampai dianjur. Orang yang berhikmat, nggak memaksa, malahan dia orang yang ingin tahu. Kalau saudara mau malahan dia, siapa yang bodoh? Orang. Ya lebih baik yang waras mengalah kepada yang. Kalau saudara menghadapi orang waras, kalau saudara menghadapi orang yang tidak waras dan saudara melawan orang tidak waras, siapa yang tidak waras? Kita yang tidak waras. Tahu-tahu kalau dia tidak waras, sedangkan hakim saja akan membatalkan hukuman kalau ketahuan dia tidak waras. Yang waras ini bilang amin. Amin.
Jadi ketika kita menjadi orang yang perama ini soal mengalah, katakan mengalah. Mengalah untuk menang, bukan mengalah untuk jadi bodoh. Ada waktu kita tidak boleh mengalah. Begini, Tuhan bilang hari ini kita, Roh Kudus bilang tidak usah ibadah, bro. Sudah mengalah, sudah bilang apa? Kita tidak dapat dengan suara Tuhan, tidak usah ibadah hari ini. Saudara, orang bodoh jadi bodoh sama-sama. Perhatikan cara Yesus. Katakan bersama, cara Yesus. Cara Yesus kalau cuma soal ditagih pajak, dia mengalah. Kan dia punya itu baik Allah, dia punya itu langit bumi, tapi ditagih pajak, dia mengalah. Tapi kalau soal kehendak Allah pergi ke Yerusalem mati di sana, dia tidak mengalah. Mengerti? Coba bahasakan kembali, saudara. Kalau Yesus, dia mengalah untuk hal-hal yang kebutuhan pribadi, tapi untuk agenda Bapa, no mengalah. Mengerti? Coba satu orang ulangi. Kalau Yesus mengalah untuk kepentingan pribadinya. Nah. Tapi kalau untuk kepentingan Tuhan, Bapa tidak. Yes. Amin. Ulangi yang lain. Ini prinsip yang harus saudara pegang. Kalau untuk kepentingan pribadi, mengalah. Tapi untuk kepentingan Bapa, tidak boleh mengalah. Tidak boleh mengalah. Orang bilang sudah coba baptis, boleh coba percik-percik. Oh, sama saja, sama? Tidak. Orang terima, orang mengalah? Tidak boleh karena kepentingan Bapa di sorga. Jadi jangan karena saudara mengalah yang salah itu kompromi. Apa? Masa kerennya. Kalau saudara mengalah pada sesuatu yang benar, itu bukan mengalah, itu kompromi. Baptisan harus apa? Selam, harga mati itu. Bilang diri kanan, baptisan harga mati itu selam. Jadi jangan mengalah. Jangan sudah bilang demi solidaritas. Sekarang ada banyak orang atas nama solidaritas. Kalau kebenaran no kompromi. Kalau cuma tapi biampong nama ambil silakan, masih ada biampong yang lain. Kamu lebih ambil di kawan-kawan. Kalau cuma kita tidak dapat makan karena wani memang mau ambil dan punya silakan. Karena kita sempat alami mau diambil tapi gereja silakan karena Tuhan bisa ganti tapi gereja. Amin. Amin. Tepuk tangan bagi Tuhan. Kemudian yang keempat, penurut. Kalau tahu penurut? Ya. Lebih baik apa daripada apa? Lebih baik apa daripada apa? Kata penurut. Lebih baik Tuhan lebih suka ketaatan daripada pemberian. Setuju dengan saya, bilang amin. Taat itu bagi dua yang paling tidak dua yang Tuhan tuntut dari kita. Satu, hormat. Itu tidak ada tawar-menawar. Kalau tidak hormat tidak usah. Satu, hormat. Yang kedua, taat. Tidak ada tawar-menawar kalau soal taat. Penurut. Kalau saudara lihat ada orang punya hikmat, katanya dari atas, tapi selalu melawan. Kata melawan itu artinya, tadi kan masih ingat dia bolos, artinya iblis itu adalah dia bolos. Dia punya kebiasaan selalu terpisah dari Tuhan. Suka komplain, selalu oposisi, suka mendakwa, give false information. Bukan berarti kalau saudara beda pendapat itu berarti oposisi. Bukan, tapi penurut artinya mudah diatur, mudah dibentuk. Emas dengan tembaga mana lebih mudah dibentuk? Emas dan perak, emas. Semakin keras sebuah materi maka semakin susah dibentuk. Penurut itu penting karena ini ciri daripada hikmat dari atas. Itu begini penurut. Halo, saya kasih gambar. Ini leader di atas, kemudian ini leader di bawah. Ini ada orang di bawah. Kita tidak bisa menuntut. Kita tidak bisa menuntut ini A, ini B, ini C. Kita tidak bisa menuntut B, menuntut A, menuruti dia. Kalau si B tidak menuruti si C, karena ini pemimpin rohani ya. Jadi kalau saudara dan saya
Sama seperti saya, kalau saya tidak nurut di wilayah, di daerah, harus bayar persepuluhan, harus ini, harus itu, saya nurut di sini. Karena kalau saya tidak lakukan ke sana, saya tidak bisa tuntut ke sini, betul? Jelas? Hikmat dari atas, saya ada punya senjata untuk orang-orang tertentu di luar sana, suka sekali menyerang, suka baku aja, tapi kita orang setelah buka daftar persepuluhan, ternyata 30% saja yang berkasih, 70-nya. Padahal gembala. Bayangkan ini. Saya bilang, kalau orang tuntut ke bawah, ke atas nada, orang bukan hikmat yang dari atas. Amen. Karena itu hikmat yang dari dunia. Nafsu manusia dan setan karena suka egois, menuntut orang tapi diri sendiri tidak. Ya, setuju dengan saya, katakan amin. Amin. Kemudian yang berikut adalah lemah lembut. Belas kasih. Belas kasih itu bukan, aduh kasihan ada pesayang, itu kasihan. Bukan. Jangan memberi pada seseorang karena rasa kasih. Belas kasihan dengan kasihan beda. Bedanya di mana? Belas kasih karena karakter kita. Kasihan itu karena perlakuan kita merendahkan orang. Belas kasih itu karakter. Tapi mengasihani itu namanya merendahkan orang. Kasihan anak, kalau anak kita ada kasih dia, aku langsung mati kemarin. Itu mau menghina Tuhan. Halo? Kita harus apa? Penuh belas kasihan. Penuh belas kasihan itu begini. Selama sesuatu masih diubah jadi lebih baik, jangan rusak. Itu Yesus punya karakter. Kalau kamu masih punya kesempatan untuk berubah, ambil itu, berubah. Beda dengan orang Farisi, mana berbuat langsung batu tolong bagi. Betul? Beda belas kasih. Orang Farisi yang paling penting bagi kita adalah, Yesus bilang yang paling penting persepuluhanmu atau belas kasihanmu. Itu konteksnya. Kamu persepuluhan rajin, tapi benci orang jalan terus. Contoh, perempuan yang kedapatan berzina bagi kamu lontari dengan batu. Bagi saya dia masih hidup, mau berubah, kasih kesempatan. Itu namanya belas kasihan. Belas kasihanlah yang membuat orang memiliki kesempatan kedua. Amin. Kita tidak judge dia dan mati selesai sesudah itu. Amin. Artinya mengubah sesuatu yang mengarah pada kutuk berubah menjadi mengarah kepada berkat. Amin. Itu belas kasih. Dan belas kasih Tuhan itu ada pada kita. Amin. Ketika melihat jiwa-jiwa yang terhilang. Amin. Saudara, saya punya mata roh sekarang terbuka begini. Mengerti saya punya etika selama ini saya jalankan luar biasa. Jangan mengambil jemaat orang. Saya punya etika. Kalau mereka yang datang sendiri bergabung, ada surat pernyataan, ada 3 lembar berturut-turut. Dan itu aman. Kalau ada orang bertanya anak-anak orang berjemaat, kenapa ini 3 lembar ini boleh baca? Betul? Ada tanda tangan dan cap dan meterai. Berarti tidak ada paksaan. Dan saya sudah punya beban, sudah naik level. Bagaimana ada orang yang bertahun-tahun di sana yang tidak pernah manusia rohnya disentuh, tidak pernah didewasakan. Kemudian kalau dia pengen ke sini, sudah jauh, di sana jauh. Sekarang terbalik, kalau memang Tuhan bawa silakan. Yang penting etikanya tetap jalan. Amin. Katakan amin. Amin. Karena kita punya beban bukan tambah anggota, tapi tambah anggota kerajaan Allah. Haleluya. Sampai berapa? Nah, saya minta bantuan saudara. Maaf karena saya masih kelar, minta izin kembali. Tolong bantu saya apa yang saudara tahu tentang lemah lembut. Apa yang saudara tahu? CG1, CG2, CG3, CG4, wakil-wakil, CG5, gembala. Oh, CG5 calon tondano ya. Tondano sudah ada CG5. Apa yang Bapak Ibu tahu tentang lemah lembut supaya saya bisa lebih tegaskan lagi? Silakan, ada? CG1. Ada CG1. Pindah dulu, CG2. Jangan takut salah. Tidak usah takut salah karena kita tidak cari salah benar. Kita cari wawasan. Lemah lembut adalah kasih. Ada lagi? Oke. CG3. Ada pemarah. Jabat?
Tidak kasar, tidak pemarah. Tidak kasar, tidak pemarah. Mantap. Nanti kurang kasih baku gabung nih rampa-rampa toh. Sama satu rampa-rampa kurang mau lihat mau bikin waku atau bebek RW. Kalau lemah lembut beda dengan lemah bunga. Ya, dari segi definisi kata benar. Udah diatur. Ya. Terus yang CG masih baru bisa. Sesuatu yang bersifat dari kata. Tutur kata. Tutur kata. Fisik. Ya, oke. Kata. Bukan fisik. Bukan mengarah kepada keadaan fisik, tapi bagaimana sesuatu yang mengarah kepada kata. Ya. Tentunya dampak yang lain. Baik, terima kasih Pak Robi. CG4, mana CG4 di perwakilan? Oh, ada yang CG4. Balik CG1. Kemampuan untuk mengatakan kebenaran dengan cara yang sopan. Ya, mengatakan kebenaran dengan cara yang sopan. Baik, semua ini kalau rupa Manado, satu di Tuminting, satu di Wanea, satu di Paniki, so ada di dalam Manado maksudnya. CG4. Ramah, sopan, Ya, baik hati, ramah, sopan, baik hati. Baik. Terima kasih. Semua masuk tuh kata-kata. Jadi kalau saya lihat dari kata aslinya pakai kata protes. Baca. 2, 3. Protes. Bukan protes. Protes. Di sini ada kata rendah hati. Ada kata lembut. Begini dia punya operasional dari protes begini. Kalau seseorang salah, kita tegur atau kita hibur? Tegur. Kalau seseorang benar, kita tegur atau kita hibur? Tegur. Ulang. Kalau seseorang salah, kita tegur atau kita hibur? Tegur. Kalau seseorang benar, kita tegur atau kita hibur? Ya. Jadi begini, kelemah lembutan atau proutes di Galatia juga ada toh? Ada. Kelemah lembutan adalah kemampuan untuk tegas pada satu sisi dan poin tertentu, dan kemampuan untuk lembut pada waktu yang lain saat diperlukan. Jadi saat dibutuhkan dan saat diperlukan dia bisa tegas karena harus tegas, dan dia bisa lembut karena memang harus lembut. Coba ulangi. CG3, Pak Robi Bukres. Lemah lembut artinya Keadaannya di mana di saat tidak bisa tegas, ya, dan juga bisa Lembut tegas, Ya. dan bisa dia bisa lembut. Ya, lembut. Ya, ada waktu dan keadaan tertentu. Inilah yang disebut dengan pribadi Yesus. Ketika dia masuk ke bait Allah, apa yang dia buat? Dia cambuk, dia skop. Tegas. Tapi dia ketemu perempuan berdosa. Dia skop. Dia merangkul. Jadi dia menempatkan bisa tegas pada saat dibutuhkan dan bisa lembut pada saat diperlukan. Dibutuhkan, diperlukan. Saya ganti kata saja, sama itu. Bisa tegas pada saat dibutuhkan dan bisa lembut pada saat diperlukan. Ulangi. Bro Hendra, ini jago bahasa. Tegas pada tempatnya, lembut pada tempatnya. Ya, betul, sama. Bro Hendra coba ulangi. Pembalas, kita yang masuk yang di pengertian belas kasih. Oh bukan, ini kita di nomor 6. Ya, sorry, yang gelar lembut. Jadi bagaimana? Ada tadi kok ada minta dari CG2? Iya. CG2 pengertian, silakan. Tidak, belum sampai belum. Itu Jadi belum maksudnya belum tangkap. Ya. Jadi kalau belum tangkap katakan saja. Amin. Nah, jadi kemampuan proutes ini ya. Contoh, Pak. Kemampuan contoh tadi. Itu yang dua tadi yang praktek di gereja kalau di atau nanti. Begini. Untuk orang-orang tertentu memang orang mesti latih. Segembala juga harus latihan di sini. Saat tidak latihan, kesepakatan tidak naik. Ya. Mbak, oke. Itu pada saat dia melawan kita harus apa? Pada saat dia bilang, oh no, begini, kita harus apa?
Tidak apa-apa, biar jangan silakan. Kita harus apa waktu itu? Tegas, tapi tegas kan tidak perlu harus marah. Tegas. Oke. Kemudian pada saat dia misalnya dalam keadaan sudah berusaha, ada panas-panas sakit ini, ada berusaha datang, toh? Kemudian dia terlambat 1, 2, 3 menit sebelum tutup. Kemudian dia bilang masih boleh, asal kuat, masih boleh. Itu di kelembutan di situ. Orang sudah berusaha, sudah suar-suar milu, kontorang veto, dia tambah sakit. Mengerti contoh kasus ya? Jadi pada saat perlu kita tegas, terutama pada orang yang track recordnya suka melawan. Ya. Mengerti? Mengerti. Orang yang track recordnya tidak pernah melawan, kontorang kasar pada dia, yang tidak ada guna karena dia karakter bukan bermasalah di situ. Yes. Ya? Orang bebal, biar orang saudara ayat Amsal taruh di lisung, orang ulek pada dia, sampai DP ulekan itu picah, DP bodoh nak kata keluar. Betul? Dan untuk model begini tidak mempan dengan kelembutan. Oh, Mike dari tadi tak pakai kan? Ada terekam tuh. Masih boleh, masih masuk. Haleluya. Haleluya. Jadi saya ingin saudara paham bahwa lemah lembut itu bukan lembut-lembut terus. Ya. Ada waktu tegas, bukan nanti marah. Tapi saya lihat ada banyak orang belum dikerasin, belum dilembutin, sudah mengerti sendiri. Itu bahasa canggihnya apa disebut? Bukan. Peka. Ya. Coba baca ini. Peka atau PK? Peka. Kalau bahasa Inggrisnya bilang sensitif tapi yang positif. Sensitif. Peka. Kalau kau ada mata bisa mengerti. Berarti jangan sempat atau sesat. Oke. Diperlukan kepekaan. Yang ke-7, tidak memihak. Nah, ini tidak memihak ini perlu saudara dengar. Kalau saudara dalam konteks memberi, jangan saudara bilang, sudah. Orang memberi dengan cara membuat orang lain tersandung karena orang dapat dia. Kalau orang dapat dia, dapat cuma tuh sebelah. Tuh sebelah sini ada. Itu namanya memihak. Kalau saudara tidak bisa kasih merata, jangan lakukan karena itu akan menjadi sandungan. Halo, kalau ada 10 orang di sini jangan bawa biarpun cuma 8. 50. Kalau kalian terlalu bungkus. Atau kalau tidak cukup, jangan di depan umum. Karena hikmat di atas itu tidak memihak. Tidak memihak itu tidak baik dari kita dan orang yang merasa. Orang merasa. Ya kalau itu tanda sana selalu dia kasih. Kalau itu om sana nggak pernah dia kasih. Kenapa? Orang tidak sadar waktu kita melakukan, tapi orang yang melihat itu mudah sekali membedakan. Mudah. Kepala. Tanya, kepala kita ada pernah kasus tentang memihak ini. Pernah kejadian waktu segi gabungan. Waktu itu ada pembagian makanan. Kita sudah ingat ini khotbah kepala sedang pertama kali. Ya. Tapi kita bilang itu bagikan kepada orang-orang yang jauh, jangan dulu yang dekat-dekat. Kita DP poin ke kepala, DP objek bukan sudah DP masalah misunderstanding. Dan pertanyaan, ketika waktu itu orang bilang, kepala bilang, kasih semua supaya tidak memihak. Kita waktu itu ditaruhkan untuk orang-orang yang jauh. Kira-kira kita terima kepala yang tadi. Jelasan tadi, mari praktiskan kita dalam itu. Menurut gembala, bagaimana kan itu? Pada waktu itu terjadi ada miskomunikasi. Terjadi ini. Tidak cuma dari mulut ke mulut bahwa ada siapa nak sebutnya. Maksudnya DP poin dengan tidak memihak itu benar, tapi dengan kita berpendapat bahwa kita itu ditaruhkan. Itu kan subjektif memang kepala, tapi itu kita pihak. Kita ditaruhkan untuk kasih orang yang jauh. Nah, itu sebabnya diperlukan pemimpin. Koordinasi dengan pemimpin, karena pemimpin melihat semua. Sementara members itu melihat Tuhan Pak taruh ke kita,
Tapi dalam konteks kebersamaan itu harus dikoordinasi dengan pemimpin. Supaya pemimpin bilang, minta maaf, minta maaf, minta maaf. Apa? Ini cuma untuk orang yang jauh. Kalau dia bilang, kita lah jauh. Kalau definisi jauh pada dia adalah jauh di hati kita. No? Yang kami maksud adalah yang jauh jarak. Kalau bilang, kita termasuk jauh. Mereka lebih jarak. Yang berapa kilo ini? Ya, kalau definisi yang 1 kilometer dari gereja, Anda termasuk jauh. Kalau tidak ada definisi, maka akan terjadi ini. Karena cara melihat orang beda-beda, definisi tiap orang beda. Itu sebabnya perlu kesatuan melalui satu garis komando. Jelas? Contoh, saudara beri hadiah, kue ulang tahun. Kan jemaat ada 100. Kon 20 saudara kasih, itu 60, 80. Saudara tidak sempat beri karena saudara ada libur, saudara ada di luar kota. Orang perasaan itu yang masalah. Betul? Saudara kebaikan hati tidak ada masalah. Bantu orang perasaan kasihan. Setuju dengan saya katakan lain? Itu sebabnya perlu di garis komandokan. Tingkat CG, tingkat jemaat, supaya level-level rohani yang berbeda-beda ini, kalau gembala, biar saudara nggak bawa akal, kita tahu saudara pasti kirim tanpa lain, maksudnya dengan cara lain. Tapi orang yang belum sanggup menerima, orang akan bilang, cuma orang lindor, mentang-mentang kita orang susah. Kalau dia sudah mau masuk gereja, siapa yang salah? Orang tidak koordinasi, berarti itu. Jadi tidak memihak itu penting. Kamu pengen baik. Perbuatan baik yang selalu tidak pakai hikmat dari atas akan menciptakan kekacauan. Betul? Jangan salah paham. Tidak semua kebaikan dimengerti benar. Itu sebabnya tadi ada kasus orang bisa salah paham karena komunikasi, koordinasi, informasi, transformasi semua masing-masing di belakang. Ya. Mesti ada informasi, jangan tiba-tiba akam. Informasi, koordinasi, apa? Solusi, eliminasi. Jangan sampai terjadi konfrontasi. Yang banyak-banyak keperbuatan baik jadi konfrontasi itu buahnya. Katakan buah. Buah. Karena yang 9 hikmat itu lihat apanya? Buahnya. Kalau orang tambah kuat dalam Tuhan karena pemberian buahnya benar. Tapi kalau orang tersandung, lebih baik orang yang membuat batu sandungan ikat tali di leher, taruh di batu tulangan, lempar di laut malah layak. Karena tidak memikirkan orang-orang lemah. Halo, harus pikirkan orang lemah. Ya. Orang yang kuat wajib menanggung yang lemah. Roma pasal, ayo coba baca dulu. Roma, bacakan. Roma 14 ayat 1 atau semua habis lah. Roma 14 ayat 1. Ya coba, siapa tahu ayatnya itu. Terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya. Terus ada ayat di mana bilang orang yang kuat wajib menanggung yang lemah. 15 ayat 1, Kak. 15 ayat 1, 14 yang 15 ayat 1. Kita yang kuat Ya. wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Ya, kita kok Tuhan udah bicara ke kita harus lakukan ini. Tapi kita membuat yang mendarat harus pakai hikmah. Kalau ada 2 kakak beradik, satu saudara kasih di depan adiknya, perasaan adiknya bagaimana? Tersakiti, kacau, pilih kasih. Ya. Tapi orang bilang, kita suka mau kasih, ya pangan pedois kok. Ini hubungan sosial ini tuh berdampak. Apa arti batu sandungan? Orang tersandung dengan perbuatan baik, bukan cuma dengan perbuatan jahat orang tersandung. Perbuatan baik yang tidak terstruktur, tidak tersistematis, tidak terkoordinasi bisa jadi batu. Bagaimana supaya dia jadi batu loncatan? Kita harus berkoordinasi, harus Oke, tidak munafik terakhir. Waktu saya sudah habis. Tidak munafik. Tidak munafik dalam bahasa Yunani itu saya tidak akan lari dari arti karena saya tidak pakai arti sendiri. Saya belajar naskahnya. Tidak munafik artinya tulus, tidak pura, ikhlas. Tidak pura-pura.
Halo, bahasa lain tidak pencitraan. Mengerti pencitraan? Hasilnya tolong try. Apa arti pencitraan? Rifani Jo, Ani. Apa arti pencitraan? Nah, dapat dengar Pak Ji? Cari nama. Pencitraan kalau kata kerennya cari muka. Ya, cari muka, cari nama apa tadi? Tebar pesona. Tujuannya adalah untuk diri sendiri. Saudara, kalau yang namanya caleg berbagi sembako, untuk apa? Kalau saudara pilih, puji Tuhan. Kalau saudara pilih, sakit hati dia. Karena pencitraan itu berbahaya. Kalau beri, amin. Kalau tidak beri. Tapi jangan beri ada maksud, ada udang di balik bakwan. Tidak boleh munafik, hikmat dari atas. Tidak boleh ada muatan. Tidak munafik artinya murni, tulus, pure. Oke? Juga artinya begini, kalau orang itu kita kasih biapong, dia tidak makan, kita marah? Tidak. Kita marah? Tidak. Kenapa? Tulus. Dia tulus. Dia mau jual ulang. Yes. Kita tulus, lepas. Tulus artinya memberi lepas. Memberi tidak kontrol. Contoh, kita kasih yang anak sepatu, kita kasih yang anak baju, kita kasih yang anak apa. Tapi berani yang anak pakai. Dan kedua kali kasih. Itu kontrol. Halo, kita mesti clean and pure. Dalam ini contoh kasih dalam memberi. Halo, sudah jelas? Bahwa hikmat itu menolong supaya kita tidak jadi batu sandungan. Yesus memberkati. Shalom.